Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca Syarhul Arba'in karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di hadits kedua, hadits Umar ibn Khattab terkait dengan kedatangannya Jibril. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syahadatu an la ilaha illallah tastalzimu ikhlasul ibadati lillahi wa yusamma hadha an-naw'u min at-tauhid tauhid al-uluhiyyati wa yusamma tauhidul ibadati. لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله إذن لا تعبد غير الله. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب إذ إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء وفخر تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. Masya Allah. Terjemahkan. Persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah kecuali Allah mengharuskan mengikhlaskan ibadah untuk Allah, dan dinamakan jenis ini dari tauhid uluhiyah. Baik, kan tauhid ada 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada al-asma wa sifat. Tauhid yang ini mengakui, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, ini namanya tauhid uluhiyah. Dan dinamakan tauhid ibadah karena sesungguhnya makna la ilaha illallah yaitu tidak ada ibadah yang berhak, tidak ada sembahan yang berhak kecuali kepada Allah. Jikalau kecuali Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada engkau tidak menyembah selain Allah. Idzan, ada kata idzan kan? Jikalau kalau begitu tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kamu tidak menyembah. Kalau begitu kamu tidak menyembah selain Allah. Maka siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan ia menyembah selain Allah, maka dia dusta. Apa maksudnya kan? Maka dia dusta dalam persaksiannya. Kalau ada orang bilang la ilaha illallah, tapi dia juga menyembah selain Allah, maka itu namanya persaksiannya dusta. Makanya dianggap kafir. Nah, orang yang berdoa kepada selain Allah itu dianggap kafir. Kenapa? Karena dusta dalam persaksian la ilaha illallah. Bahwasannya persaksian ini mengharuskan karena sesungguhnya ini persaksian yang mengharuskan keikhlasan kepada Allah semata dan menyingkirkan riya dan berbangga-bangga diri dan semisal hal tersebut. Kenapa dianggap dusta? Jadi itu alasannya. Karena
Persaksian ini yaitu la ilaha illallah mengharuskan orang itu ikhlas ibadah hanya untuk Allah. Dia buang rianya, dia buang berbangga dirinya, ujub. Ya, dan yang semisalnya. Wa qawluhu anna Muhammadan Rasulullah fala budda an tashhada annahu Rasulullah ay mursiluhu ilal khalqi. والرسول هو من أوحى إليه الله من أوحى الله من أوحى إليه من أوحى الله بشرع وأمره بتبليغه وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول ثم كثروا wazan faul kathu ثم كثروا wazan faula wazannya berarti ثم كثروا iya ثم كثروا واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسول ada waw setelah sin فكانت حاجتهم إلى الرسل فأرسل الله تعالى الرسل قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس ليحكموا بين الناس بالحق ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام وآخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين. Baik, Masya Allah. Terjemahkan. Dan sabda Rasulullah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka mengharuskan menyaksikan bahwasanya ia adalah utusan Allah, yaitu diutus kepada makhluknya. Dia mengutus, yaitu dia mengutus kepada. Itu kata mursil kan isim fa'il. Isim fa'il berarti dia ada fa'ilnya di dalam. Mursil isim fa'il beramal amal fi'il. Hu-nya maf'ulun bih. Jadi ay mursiluhu, dia mengutusnya ilal khalqi, kepada makhluk. Jadi dia mustatir, kemudian hu maf'ulun bih. Yaitu ia diutusnya kepada mengutus, mursil. Kalau diutus mursal. Kalau diutus mursal, isim maf'ul, ini isim fa'il, mengutus. Yaitu ia mengutusnya kepada makhluknya. Dan Rasul adalah siapa yang Allah wahyukan kepadanya syariat dan memerintahkannya menyampaikannya. Dan dulu manusia sebelum Nuh di atas agama yang satu, mereka tidak membutuhkan kepada seorang Rasul. Kan? Jadi dari Adam sampai Nuh, itu mereka di atas satu agama. Tidak ada Rasul yang diutus. Kemudian mereka bertambah banyak. Iya kan, bertambah banyak. Karena Adam ketika melahirkan anak selalu kembar. Dan yang kembar ini saling menikah. Yang lahir pertama laki-laki perempuan,
menikah dengan yang lahir berikutnya, laki-laki perempuan. Bukan yang kembar itu yang menikah. Tapi yang lahir berikutnya menikah sama yang lahir sebelumnya. Jadi laki-laki yang sebelumnya itu menikah dengan perempuan yang lahir setelahnya. Kemudian laki-laki ini yang lahir setelahnya menikah dengan perempuan sebelumnya. Jadi bertambah banyak sampai datang Nabi, masanya Nabi Nuh mereka banyak. Terus dan mereka berselisih. Mereka bertambah banyak, akhirnya namanya banyak orang berarti banyak otak, banyak kepala. Mereka pun apa? Berselisih. Terus maka mereka butuh kepada para rasul. Akhirnya mereka butuh kepada Rasul. Mereka butuh kepada Rasul untuk menjelaskan apa yang mereka perselisihkan itu. Terus maka Allah mengutus para rasul. Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, dulu manusia di atas satu umat, maka Allah menetapkan para nabinya, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, dan menurunkan bersamaan mereka kitab-kitab yang hak, agar mereka untuk menghakimi antara manusia di dalam apa yang mereka perselisihkan dalamnya. Maka para rasul tidak lain diutus ketika manusia berselisih agar menghakimi antara mereka dengan benar. Oleh karena ini, rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul Nabi Nuh ketika mereka berselisih. Muncul Nabi Muhammad ketika juga manusia sudah berselisih. Yahudi, Nasara, musyrikin mereka berselisih. Yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maka harus beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan harus beriman bahwasanya ia adalah penutup para nabi. Baik, Masya Allah. Ini yang kedua ya. Kita harus beriman kepada Rasulullah, terus juga harus beriman beliau adalah penutupnya. Artinya setelah Muhammad tidak ada lagi Rasul. Tidak ada lagi Rasul. Yang ada adalah mujaddid, pembaharu agama. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada ulama yang memperbaharui. Ketika orang sudah jauh dari agama, mulai banyak berselisih, maka Allah mengutus takdirkan setiap 100 tahun itu pembaharu. Maka selalu ada dari masa Nabi. Ini kan kita sudah abad ke-15. Jadi setiap 100 ada terus yang memperbaharui agama sebagai orang yang berdakwah kepada Allah saja. Orang berdakwah kepada Allah saja. Terus wa mimma sabaqa yu'allimu khata'ul yu'lamu wa mimma sabaqa yu'lamu khata'ul mu'arrikhin wa mimma sabaqa yu'lamu khata'u mu'arrikhina alladhina qalu inna hunaka rasulan aw akthara qabla nuhin falaysa qabla nuhin alaihi salamu rasuluh bidalili qawlillahi ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa qala Allahu azza wa jalla وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ أي في ذريتهم خاصة. ومن السنة في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فعقيدتنا أن أول الرسل
نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى النبوة بعد محمد فحكمه أنه كافر لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل سبحانه وخاتم الرسل مع أنه قال رسول الله بالأول لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل إذ لا رسالة إلا بعد النبوة فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب الأولى من باب الأولى. Baik. Dan terjemahkan. Dan dari apa yang telah lalu diketahui kesalahan para ahli sejarah yang mereka mengatakan kebanyakan para rasul sebelum Nuh. Padahal sebelum Nuh alaihissalam tidak ada seorang rasul. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, sungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Perhatikan firman Allah. Maksudnya di sana ada kesalahan dari ahli sejarah yang menulis bahwa setelah antara Adam dan Nuh itu banyak rasul. Antara Adam dan Nuh banyak rasul. Itu al-mu'arrikhin, ahli sejarah. Ahli sejarah mereka tulis. Tapi itu salah. Karena Allah berfirman ini, sungguh kami wahyukan kepadamu dan kami wahyukan kepada Nuh serta para nabi setelahnya, bukan sebelumnya. Kan dibilang setelahnya Nuh. Paham kan? Setelahnya Nuh. Iya, Nuh dan para nabi setelahnya, bukan sebelumnya. Paham kan? Berarti salah mereka. Terus dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh kami mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan kedua keturunannya para nabi dan pada keturunan keduanya para nabi dan diutusnya kitab-kitab. Para nabi dan kitab. Yaitu pada keturunan mereka secara khusus. Ya kan? Jadi kan jelas sekali ini. Sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Serta katanya Ibrahim kan setelah Nuh jauh. Dan kami jadikan pada keturunan keduanya para nabi dan kitab. Berarti dipahami. Berarti sebelum Nuh tidak ada para nabi, tidak ada kitab. Karena Allah katakan kami jadikan pada keturunan keduanya saja. Yaitu keturunan Nuh dan keturunan siapa? Ibrahim. Para nabi dan kitab. Dan dari sunnah pada kisah syafaat bahwasannya manusia datang kepada Nuh dan mereka berkata padanya, kamu Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Maka kami yakini bahwasannya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengaku ada nabi setelah Muhammad, maka hukumnya adalah kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina." Akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini kan jelas sekali. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Makanya siapa yang mengaku nabi setelah Muhammad kafir karena mengingkari Quran. Terus dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan penutup para rasul. Bersamaan ia mengatakan rasul pertama kali. Enggak, bukan. Jadi Allah tidak mengatakan penutup para rasul, padahal yang pertama itu di ayat pas sebelumnya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Paham kan? Allah tidak berkatakan walakin Rasulullah wa khatamar siapa?
ar-rasul. Paham gak ini? Iya, tidak dikatakan begitu. Padahal yang pertama bilang rasul, yang kedua malah bilang apa? Allah katakan nabi. Ada faedahnya. Apa faedahnya? Karena sebab jika penutup para nabi, maka dia penutup para rasul. Nah ini dia. Karena kalau dikatakan penutup para nabi, berarti otomatis penutup para rasul. Tapi kalau dibilang penutup para rasul, belum tentu penutup para nabi. Paham kan? Karena rasul itu yang diwahyukan kepadanya nanti setelah menjadi nabi. Sementara nabi tidak harus menjadi rasul. Dia hanya melanjutkan dakwah rasul sebelumnya. Lihat. Kalau tidak diutus Karena karena tidak diutus kecuali setelah nabi. Karena tidak ada kerasulan. Karena tidak ada kerasulan kecuali setelah para nabi. Kenabian. Kalau para nabi. Itu kan nabiyun. Kalau ini nubuwah. Nubuwah itu masdarnya. Jadi karena tidak ada kerasulan kecuali setelah kenabian. Ya kan? Nabi Muhammad tidak diangkat langsung menjadi rasul. Nabi Muhammad tidak diangkat langsung menjadi rasul. Belum diangkat dulu menjadi apa? Nabi. Setelah menjadi nabi baru menjadi rasul. Paham kan? Maka jika tiada kenabian dari setelahnya, maka para rasul dari bab yang kerasulan. Maka kerasulan dari bab yang pertama. Enggak, min babi aula tentunya lebih utama. Iya. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuran minha. Al-awwalu tasdiqu sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihaythu la yakunu 'indal insani taraddada fima akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam bal yakunu fi qalbihi ashadda mimma nutku kama qala azza wa jalla fil qur'ani innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna fal insanu la yashukku fima yantiqu bihi kadzalika ma yantiqu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nashukku fihi wa na'lamu annahu al-haqqu lakin bainana wa bainahu mafawiza wa huwa as-sanadu li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laysa amamana lakin idza thabata al-hadithu 'ani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajib alaina tasdiquhu sawa'un alimna wajhahu am lam na'lamhu ahyanan nati ahadits titik satu atau titik dua? Ahyanan ta'ti ahaditsu na'riful ma'na lakin la na'rifu wajhaha fal wajibu alaina at-tasdiqu. Ini yang paling penting juga dalam pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa keharusan ketika kita bilang Muhammad Rasulullah? Ya kan? Karena kalau kita tidak tahu keharusan, maka kita kadang mengatakan Muhammad Rasulullah tapi tidak mengamalkan keharusannya. Ini selalu disinggung oleh para ulama terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Kan kalau syahadat la ilaha illallah, keharusannya ya kita ikhlaskan ibadah untuk Allah. Karena Nabi katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang Muhammad Rasulullah, apa keharusannya? Ketika kita bilang Muhammad utusan Allah, apa ya keharusan setelah ucapan itu? Terus terjemahkan. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah mengharuskan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, membenarkan terhadap apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Nah, ini dia yang paling pertama. Ketika kita bilang Muhammad itu adalah Rasulullah, maka keharusan pertama kita benarkan apa yang beliau bawa. Kalau ada orang ragu,
Dia bilang Muhammad Rasulnya. Ah, ini tidak benar. Oh, itu berarti tidak mengamalkan keharusan dari syahadat. Ini paling pokok, yang paling pertama. Terus? Dengan sisi seorang insan tidak menolak pada apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan dengannya. Illa la yakunu indal insani taraddudun. Tidak ada pada diri seorang itu keraguan pada apa yang Nabi kabarkan. Itu namanya tasdik. Tidak ada keraguan. Bahkan di dalam hatinya lebih dalam dari apa yang ia ucapkan. Masya Allah. Bahkan yakunu fi qalbihi, ada pada hatinya yang dalam keyakinannya itu asyad, lebih daripada apa yang dia ucapkan. Paham kan? Lebih dari apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu nanti di uraian orang-orang yang sesat, yang melakukan bid'ah itu ada dua. Ada dua pelaku bid'ah itu di uraian para ulama karena cabang dari sini. Ada bid'ah kalau orang melakukannya dia kafir, ada bid'ah kalau orang melakukannya dia tidak kafir. Kapan itu dia bid'ah mengkafirkan? Kalau keyakinan. Kalau bid'ahnya apa? Keyakinan. Terkait dengan keyakinan. Iya. Karena dia kalau melakukan terkait dengan keyakinan, berarti dia tidak membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasul. Anggaplah misalnya contoh bid'ahnya Jahmiyah Mu'tazilah. Dia menolak ya apa yang dikabarkan oleh Nabi dari nama dan sifat Allah. Mereka bilang itu hadis ahad. Tidak boleh kita amalkan dalam bab keyakinan. Nah, keyakinan ini Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah Jahmiyah ini kafir. Ahli bid'ah, dia sandarkan dirinya kepada Islam tapi dia kafir. Karena keyakinan. Dia tidak meyakini apa yang Nabi kabarkan sebagaimana datang. Sebagaimana apa? Datang. Paham kan? Cabang dari uraian ini. Makanya ini keharusan syahadat. Kalau menyelisih ini nanti bahaya. Terus? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya ia benar semisal apa yang kalian ucapkan. Maka seorang insan tidak meragukan terhadap apa yang ia ucapkan dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, tidak ada keraguan padanya. Dan kami mengetahui bahwasannya ia benar. Akan tetapi di antara kami dan antara kami dan antara dia, antara kita dan dia Rasul, ada padang Sahara dan bukit dan lereng bukit. Apa? Lereng bukit. Lereng bukit. Lereng bukit. Maksudnya ada jarak antara kita dan dia, yaitu Nabi SAW, ada lereng bukit katanya. Maksudnya ada perantara. Iya, artinya yang Nabi ucapkan kita tidak dengar langsung. Ada pembatas, ada perantara, yaitu dia apa? Karena sebab Nabi SAW, dia adalah sanad. Ada antum sanad? Ada perantara, yaitu sanad. Hadis sampai kepada kita dengan perantaraan apa? Sanad. Karena sebab Nabi SAW bukan di hadapan kami. Tidak di hadapan kami. Kita. Tidak di hadapan kita. Tetapi jika tetap hadis dari Rasulullah SAW, tetap maksudnya sahih ya. Sabata maknanya sahih. Jika telah sahih hadis dari Nabi SAW, jika telah sahih hadis dari Rasulullah SAW, maka wajib atas kita untuk membenarkannya. Bersamaan kami mengetahui, sama saja kita mengetahui dari sisinya
atau tidak mengetahuinya. Hmm. Terkadang Yang penting kita tahu ini sahih. Wajib kita benarkan. Sama saja kita tahu maknanya atau tidak. Paham kan? Karena tidak semua kita langsung bisa mengetahui makna hadis. Apalagi kalau bukan kita yang berbahasa Arab. Terus? Terkadang hadis-hadis itu kami mengetahui maknanya. Datang kepada kita ta'ti. Terkadang hadis itu datang kepada kita, kami mengetahui maknanya, tetapi kami tidak mengetahui dari sisinya. Maka wajib atas kita untuk membenarkannya. Nah, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Terus? As-tsani imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddadu fihi liqaulillahi ta'ala wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. ولهذا أقول من الخطأ أن بعضهم An atau anna? من الخطأ أن بعضهم Artinya kalau setelahnya fi'il pasti an, setelahnya isim pasti anna. Kalau setelahnya fi'il ya pasti an. Paham kan? Ini ba'ab. Tidak mungkin fi'il. Berarti kan dia isim. Berarti dibaca anna. من الخطأ أن بعضهم إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله Idza ja'ahul amru. إذا جاءنا الأمر من الله Ijaja saya tidak dengar itu apa? إذا جاءنا الأمر Allah. tidak harus. Apa? Ja'ana. Baik. Nah. إذا جاءنا الأمر من الله. Nah ya. Nanti tadi juga saya ingatkan. Aldi, sebelum saya lupa. Mana Aldi? Ini tetap dinyalakan terus. 5 waktu. Nah. Saya tadi ingatkan, karena saya hanya dengar suara dari bayangan dari lu belakang. Karena kalau ini tidak hidup, saya tidak dengar. Seperti sekarang ini, saya tidak dengar. Jadi ini dihidupkan terus kata Syekh di setiap sholat. Dah. Terus? Oh nah ya, beda cetakan berarti kita. Kalau di saya, idza ja'ahul amru. Kalau di saya, kalau di cetakan antum berarti idza ja'anal amru, ja'ana. Terus? إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب كما يقوله كثير من الناس اليوم وهذا السؤال يجب طرحه وألا يرد لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب. Ulang dulu tadi. لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون يا رسول الله. Masya Allah. Terus? هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو غير ذلك بل يكونوا يمتثلون ويتصدقون بدون أن يسألوا. نقول لا تسأل وعليك بالامتثال أنت تشهد أن محمدا رسول الله فافعل ما أمرك به. Masya Allah. Ini paling bagus. Ini keharusan kedua. Harus kita pahami baik-baik. Ini keharusan syahadat masalahnya. Banyak orang bersyahadat tapi tidak tahu keharusannya. Apa yang harus saya lakukan setelah mengucapkan syahadat? Makanya ketika ada orang masuk Islam harus kita jelaskan. Kalau kamu bilang begini, ini keharusannya. Ini keharusannya. Ini yang kedua. Terjemahkan.
Yang kedua, mentaati perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menolaknya La nataraddad, kita tidak ragu padanya. dan kita tidak ragu padanya. Ini faedah keharusan yang kedua. Ternyata ketika kita bilang Muhammad Rasul saya, maka harus saya taati perintahnya. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Bahkan kata para ulama, la nakhafu laumata laim. Tidak boleh kita takut celaan orang yang mencela. Kalau dengan melakukan syahadat ini, Muhammad Rasulullah, ada orang mencela kita, tidak boleh kita takut. Ini dibilang la nataraddad. Tidak boleh kita ragu. Pokoknya kalau ada perintah Rasul, kita sudah bersyahadat Muhammad Rasulullah, harus kita taati perintahnya. Tentunya kalau di hadis lain jangan sampai nanti, oh kamu tercela kalau tidak lakukan. Tentunya kalau mampu. Karena harus kita kompromikan di hadis lain. Kita harus kompromikan dengan hadis yang lain. Yaitu, idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kepada kalian sebuah perintah, lakukan semampunya. Paham kan? Artinya jangan sampai kita pergi cela teman kita, padahal dia sebenarnya tidak mampu. Dia percaya, dia yakin kalau ada perintah Rasul harus dilakukan. Tapi kondisinya dia apa? Tidak mampu. Itu juga harus antum kompromikan. Jangan sampai kita cela teman kita, padahal dia lakukan karena dia tidak lakukan karena ada udurnya. Paham kan? Nah ini Masya Allah harus dipahami. Adapun terkait dengan perintah, tidak boleh kita ragu. Masalah mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kan banyak orang dia tolak perintah gara-gara tidak mampu. Tidak. Kita yakin, cuman kita tidak lakukan karena apa? Tidak mampu, itu masalah lain. Terus, oleh karena itu Allah berfirman, dan tidak pantaslah seorang mukmin dan seorang mukminah Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara yang harus pada mereka, yang harus ada pada mereka. Tidak ada kata harus. Ada pada mereka pilihan dari perkaranya. Ini Masya Allah. Allah buka di awal. Wa makana li mu'minin wala mu'minah. Itu awalnya. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Jika Allah dan Rasulnya, pakai dan ya, ada faedah yang telah lewat bersama kita. Ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara yang Rasul dengan yang Allah katakan. Karena di sana ada yang membedakan. Kalau Rasul, kalau Allah dia terima, kalau Rasul dia tidak terima. Di sini diatofkan pakai waw. Pakai waw menunjukkan makna apa? At-tasyrik, bermakna sama. Tidak pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya qada telah menetapkan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu. Tidak pantas mereka memiliki pilihan. Tidak boleh kita bilang, oh saya lebih memilih ini daripada hadis itu. Tidak boleh. Paham kan? Banyak orang kalau dikatakan, oh ini ada hadis. Enggak, kalau mazhabnya Imam Syafi'i enggak seperti itu. Ada orang bilang ini ada hadisnya. Enggak, kalau mazhabnya Hambali enggak seperti itu. Ini yang terjadi sebelum muncul dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mujaddid. Sudah 30 lebih tahun yang lalu. Iya, lebih, sudah lama. Iya. Syekh Muhammad, murid-muridnya buah dari sekarang kan buah dari dakwah keturunannya yang muncul sebagai mujaddid. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mujaddid, pembaharu agama Nabi kita Muhammad SAW. Karena sebelum Syekh Muhammad datang di Madinah itu empat imam. Orang Hambali sholat di Hambali. Orang Syafi'i sholat di imamnya Syafi'i. Orang Hanafi sholat di Hanafi. Maliki sholat di Maliki. Begitu. Padahal ada haditsnya. Cuman mereka madhab. Mereka apa? Madhab.
Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah ada hadits, tidak boleh kita punya pilihan. Oh, saya lebih pilih madhab ini. Tidak boleh kalau sudah ada hadits. Tercela kalau gara-gara madhab seperti itu. Adapun madhab dalam artian untuk memahami sesuatu, kita belajar bukan untuk menolak hadits, itu tidak masalah. Paham kan? Iya, kita bertahap dalam belajar, kita belajar madhab ini, madhab, paham kan? Tapi untuk menolak hadits tidak boleh. Imam Syafi'i saja tidak seperti itu. Kalau sudah sahih hadits, itu madhabku, Imam Syafi'i. Imam Malik, semuanya bisa ditolak, bisa diterima. Kecuali pemilik kuburan ini, yaitu beliau tunjuk Nabi SAW. Paham kan? Karena tidak ada pilihan lain kalau sudah datang hadits. Ini ayatnya. Kalau sudah datang hadits dari Allah, dari Rasul, kita tidak punya pilihan dari perkara kita kecuali mengikuti Rasul. Terus Berkata Syekh, oleh karena itu saya mengatakan dari kesalahan sebagian mereka jika datang perintah kepada kami dari Allah dan Rasulnya, mereka mulai ini saling bertanya. Ia menunjukkan yang pas ja'ahu ya, karena kembali ke ba'd, bukan kita. Ya kan? Yang benarnya hu berarti dicetakan kami, cetakan yang ini. Idza ja'ahu, jika kan bilang ini termasuk kesalahan sebagian mereka, berarti kan belum tak bercerita tentang dirinya. Kalau kami berarti wah bahaya, berarti dia menceritakan dirinya. Paham kan? Ini dia menceritakan orang goib. Siapa saja yang seperti ini keadaannya. Kalau datang kepadanya perintah dari Allah, perintah dari Rasul, terus jika datang kepadanya perintah dari Allah dan Rasulnya, maka mereka mulai saling bertanya. Maka mereka berkata, apakah perkara ini wajib? Perintah. Apakah perintah ini wajib atau mustahab? Sebagaimana perkataan kebanyakan dari manusia pada hari ini. Nah, ini dia. Banyak orang sekarang kalau datang perintah dari Rasul, dia tidak lakukan. Dia bertanya dulu, ini perintah apa? Wajib atau sunnah? Makanya para ulama usul mengatakan asal perintah wajib. Supaya tidak bertanya. Kan kalau ada perintah pasti apa? Wajib. Supaya kita tidak perlu lagi bertanya. Pokoknya asalnya kalau Rasul perintah, wajib kamu lakukan. Wajib kamu lakukan. Dipahami kan? Itu asal itu. Itu asal. Supaya tidak banyak bertanya. Tapi banyak orang sekarang, kalau ada perintah, tanya, dia tidak lakukan. Tanya dulu. Seakan-akan kalau perintahnya sunnah tidak dilakukan. Tidak, kan sunnah juga kan. Anggaplah sunnah. Kan dianjurkan untuk dilakukan. Hanya saja tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Dipaham kan? Banyak orang tanya begitu karena tidak mau dia lakukan. Kalau dibilang sunnah, oh tidak apa-apa saya tinggalkan. Banyak kan orang begitu. Padahal sunnah juga itu perintah. Nah, cuma belum berbicara kenyataan. Banyak orang sekarang begitu. Kalau ada perintah dia tanya dulu. Ini wajib atau sunnah? Nah, ini kebanyakan orang sekarang. Dan pertanyaan ini wajib dibuang dan tidak dikembangkan. Wah, Masya Allah. Kata Syekh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajib kita buang. Tidak boleh kita setiap perintah tanya, ini wajib atau sunnah? Ya, kita buang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak boleh kita datangkan. Terus? Karena para sahabat radhiyallahu anhum, jika mereka diperintah oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mengatakan, wahai Rasulullah, apakah perkara ini wajib atau perkara ini mustahab atau selain hal tersebut. Lihat dah, inilah kesempurnaan keimanan para sahabat. Kalau ada Rasul perintah, mereka tidak bilang, ya Rasulullah wajib atau sunnah. Paham kan? Tidak ada begitu. Tidak ada mereka. Orang Arab Badui saja pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Rasulullah bilang, kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, kamu zakat, kamu bersyahadat. Di antara yang disebut oleh Nabi sholat 5 waktu. Dia cuma bilang, apakah ada kewajiban selain itu? Dia cuma begitu. Di ketika Rasul katakan kepadanya, yang diwajibkan itu ini. Di antaranya sholat 5 waktu. Dia cuma bilang, apakah ada kewajiban selain itu? Nabi bilang, tidak. Langsung dia pergi. Paham kan? Tidak bilang, ini perintah wajib.
untuk sunnah atau perintah wajib untuk wajib? Tidak ada pertanyaan. Padahal ini orang Arab Badui, tidak tahu ilmu. Tidak tahu ilmu. Makanya kata Nabi setelah dia pergi, siapa yang mau lihat kepada penduduk surga, lihat itu orang. Karena begitu kalau orang beriman, penduduk surga. Kalau ada perintah, lakukan. Ya kan? Kalau mampu. Kalau mampu. Jadi mereka tidak bertanya. Ada orang kan karena dia tidak mampu akhirnya dia bertanya. Ini wajib atau sunnah? Padahal jelas-jelas perintah. Padahal kalau perintah tidak mampu dia lakukan kan diberi udzur. Cuma tidak perlu ditanya. Siapa tahu sunnah ini? Tidak. Paham kan? Kan kalau tidak mampu tidak ada masalah. Tidak mampu tidak ada masalah. Walaupun itu adalah apa? Perintah. Jadi bertanya itu sebenarnya itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Iya, terus? Bahkan mereka mentaatinya dan membenarkannya tanpa bertanya. Baik, Masya Allah. Ini kenyataan para sahabat. Para sahabat itu kalau ada perintah, mereka lakukan, mereka benarkan tanpa bertanya. Kami mengatakan, janganlah bertanya dan wajib atasmu mentaatinya. Kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka kerjakanlah apa yang kamu diperintahkan dengannya. Apa yang dia, failnya Rasulullah. Apa yang dia perintahkan dengannya. Paham kan? Kamu sudah bersyahadat. Ya namanya kamu bersyahadat berarti kamu siap melakukan apa? Perintahnya. Paham kan? Kamu siap melakukan perintahnya. Selesai kan? Satu paragraf lagi. وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. Masya Allah. Terus terjemahkan sampai situ dulu ya. Dan pada keadaan seorang insan, pada satu keadaan, dan ini kan tadi keadaan pertama. Kalau datang perintah harus kita amalkan, benarkan, iya kan? Sekarang ada keadaan lain. Dan pada suatu keadaan ada seorang insan terjatuh dalam suatu permasalahan dan perkara yang diperselisihkan. Dia menyelisihi perintah. Dan ia menyelisihi perintah. Kalau diperselisihkan ikhtalafa, bukan kholafa. Ini katanya kholafa. Dia menyelisihi al-amr, perintah. Jadi ada satu kejadian sekarang. Ada seorang, dia lakukan sesuatu, menyelisih perintah. Oh ini harus bertanya, apa hukumnya? Saya menyelisihi perintah. Beda ya, kalau tadi datang perintah, harus kita langsung amalkan kalau mampu. Tapi sekarang kita lakukan, ternyata yang kita lakukan berbeda dengan yang diperintahkan. Nah, di sini harus kita tanya, apa hukumnya? Jangan sampai kita menyelisih yang wajib. Paham kan? Lihat kata saya. Maka di sini benar bahwasanya pertanyaan. Benar dia bertanya. Maka di sini benar dia bertanya, apakah dia wajib atau tidak wajib? Karena sesungguhnya jika dia wajib, maka wajib atasnya untuk bertobat darinya, karena sesungguhnya dia menyelisihinya. Dan jika selain wajib, maka perkaranya mudah. Antum paham kan? Misalnya kejadian sahabat terkait dengan puasa. Terkait dengan puasa. Dia kan dilarang mendatangi istri di siang hari. Di bulan Ramadan. Ketika dia menyelisihinya, baru dia datang bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, waqatu ala ahli. Ya Rasulullah, halaktu. Paham kan? Ketika dia menyelisihi, baru dia datang bertanya, wahai Rasulullah, saya telah jatuh dalam kesalahan. Saya mendatangi istriku. Paham maksudnya? Jadi para sahabat begitu. Ketika dia lakukan sesuatu menyelisih perintah, baru bertanya, apa hukumnya ini? Saya lakukan menyelisih perintah. Ini menunjukkan kalau ada perintah, lakukan. Tapi kalau kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan diperintahkan, baru kita bertanya, apa hukum saya lakukan ini? Nah, baru datang jawabannya. Harus bertanya, kenapa bertanya? Ini kata Syekh, jangan sampai ternyata yang kita langgar wajib.
sehingga wajib kita ulang. Atau ternyata yang kita langgar apa? Sunnah, sehingga perkaranya lebih mudah. Kalau sunnah yang kita tinggalkan berarti apa hukumnya? Oh, enggak perlu kamu ganti. Enggak perlu kamu bertobat misalnya. Karena itu adalah apa? Sunnah. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru 2 keharusan. Beliau akan sebutkan ya 8 ya. Keharusan. Masya Allah. Belum berluas-luas ya. Kan di sana banyak orang salah dalam mengamalkan syahadat yang kedua. Ya, karena terkadang kita fokus kepada dakwah la ilaha illallah, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah, tapi tidak fokus kepada yang kedua. Alhamdulillah. Besok berarti Abu Bilal. Abu Bilal. Alhamdulillah. Setelah Abu Bilal katanya Ari. Setelah Ari Mas Widodo. Alhamdulillah, Masya Allah. Berturut-turut 3 orang. Sama-sama semua jenggotnya lagi ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.